ada beberapa manfaat orang-orang yang rutin minum kopi gitu, atau kita sebut dengan habitual coffee intake gitu. Terus katanya dok, emang bisa membantu diet ya dok ya? Ya, jadi kopi itu sebetulnya secara umum dapat meningkatkan metabolisme. Wah nih cewek-cewek seneng banget Pada nih. saat metabolisme kita meningkat, maka yang terjadi adalah pembakaran kalorinya lebih tinggi. Pencinta kopi yang sakit mah nih dok, masih bisa nggak sih menjadi penikmat kopi dok? Assalamualaikum, selamat siang. Halo sahabat RSOP, balik lagi dengan saya Dr. Anissa. Kali ini kita akan kedatangan lagi Dr. Ardan, spesialis penyakit dalam. Halo dok. Halo dok, selamat siang dok. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, Dok. sehat. Nih kali ini kita akan ngebahas tema yang sahabat RSOP nanya semua nih mengenai kopi dan kesehatan. Bagaimana? Oke. Ada hubungannya nggak? Hmm. Gitu. Ya, jadi dok kita langsung mulai aja dok ya. Boleh dok? Sekarang ini kan kaum milenial itu sering sekali penikmat kopi itu sering sekali kalau kaum milenial sampai yang kaum sudah berusia ya dok ya. Iya betul. Nah, menjamur sekali. Bagaimana dok menurut dokter dan apakah ada manfaatnya bagi kesehatan kopi ini? Iya. Jadi dok, secara umum memang saat ini semua kalangan baik anak muda maupun usia tua, mereka itu menjadi penggemar kopi. Nah, jadi kopi ini secara umum nantinya garis besarnya itu ada dua spesies, yaitu Arabica dan Robusta. Nah, ternyata dari kopi itu terdapat satu kandungan kafein, yang mana kafein itu ternyata berguna juga untuk kesehatan gitu. Jadi ada beberapa manfaat orang-orang yang rutin minum kopi gitu, atau kita sebut dengan habitual coffee intake gitu. Di antaranya adalah bisa mencegah kanker, kemudian mengurangi resiko stroke, penyakit Alzheimer, depresi, bahkan dapat mengurangi kejadian hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu dok. Seperti itu. Oke, justru manfaatnya malah ada juga dok ya? Justru manfaatnya banyak. Oke. Sedangkan yang kita ketahui kan, wah jangan kebanyakan minum kopi nih, Iya, nanti berbahaya bagi kebanyakan justru tubuh. seperti itu. Tapi ada tapinya, bagaimana cara minumnya, berapa jumlah kopi yang diminum, Oke. bagaimana penyajian, itu sangat berpengaruh terhadap manfaat kopi yang akan didapat. Gitu. Oke. Terus kalau kita sudah ketergantungan dok, berapa kali sih sebenarnya yang dianjurkan kalau kita ingin mengkonsumsi kopi? Oke, jadi kopi itu kandungan terbesar di dalamnya itu kan sebenarnya adalah kafein ya. Kafein. Nah, oke. kafein itu ada dosis maksimalnya dalam tubuh. Secara umum, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oh beda ya Kalau justru ya? laki-laki daily intake maksimal itu sekitar 400 mg atau 400 mg. setara dengan 4 sampai 5 cangkir Sehari dok? kopi sehari. Oke. Sedangkan perempuan sekitar 300 mg setara dengan 3 sampai 4 cangkir sehari. Oke. Nah, adapun dosis letalnya, dosis yang sangat membahayakan adalah 150 mg sampai dengan 250 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau saya hitung berat badan saya 72 gitu ya, kopi membahayakan buat saya setelah saya minum lebih dari 50 cangkir sehari. Oke, justru 50 cangkir berbahaya ya dok ya? Jadi sebetulnya kalau misalkan kita minum 3 atau 4 cangkir sehari, itu sebenarnya adalah dosis yang masih ditolerir gitu. Justru itu dosis yang berguna untuk tubuh kita gitu. Oke. Tapi itu murni kopi ya dok ya, bukan sudah campuran Nah, dengan. itu yang jadi gimana, Dok? masalahnya. Jadi kopi yang baik adalah kopi yang murni, yang dari bijinya, kemudian langsung disajikan. Nah, Bukan murni kopi yang sudah tambah tercampur. plus-plusnya. Wah, itu dia ya. Sekarang ini kan paling banyak pencinta kopi itu tambah gula, Ya. susu kental manis, Ya, benar. creamer gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya membuat kopi jadi kurang baik. Terlebih kopi instan, Dok. Jadi sebetulnya selain kafein, kopi itu mengandung banyak antioksidan. Dan pada saat kita mengkonsumsi kopi instan, maka kandungan antioksidan itu sangat sedikit, bahkan bisa bilang hilang gitu, karena proses pembuatan kopi tersebut. Oke, justru malah antioksidannya malah ada juga ya dok ya? Ya, jadi antioksidan pada kopi yang murni, yang di grinder, yang di itu justru banyak. Oke.
Oke, jangan lupa sahabat RSOP, justru kopi yang murni, bukan dengan campur-campuran ya dok. Ya betul. Oke. Terus katanya dok, emang bisa membantu diet ya dok? Ya, jadi kopi itu sebetulnya secara umum dapat meningkatkan metabolisme. Wah, nih cewek-cewek seneng banget Pada nih. saat metabolisme kita meningkat, maka yang terjadi adalah pembakaran kalorinya lebih tinggi. Oke. Yang kedua, kopi yang dikombinasi dengan olahraga. Biasanya para pecinta olahraga itu minum kopi setengah jam sebelum olahraga. Oke. Itu dapat memboost powernya, gitu. Oke. Sehingga pembakaran kalorinya lebih tinggi. Selain itu, pecinta olahraga yang minum kopi, dia akan mengurangi rasa sakit karena olahraga itu sendiri, gitu. Jadi Oke. lebih enjoy. Oke. Kandungannya sendiri dari kopi itu sebenarnya apa sih dok? Nah, secara garis besar, secara umum kopi itu kandungannya adalah kafein. Kafein ini nama senyawa ilmiahnya adalah 1,3,7 di trimetilsantin. Oke. Nah, sebetulnya kandungan kafein ini adalah terkandung tidak hanya di kopi, bisa juga di teh, Oke. ada juga di coklat, Oke. ada juga di soda. Namun di antara beberapa makanan dan minuman tersebut yang paling banyak kandungan kafeinnya adalah kopi. Oke. Kemudian selain kafein, kopi juga mengandung vitamin B1, B2, B3, B6, dan beberapa jenis mineral seperti kalsium, Oh, iya, fosfor, makasih. magnesium, mangan, dan juga kandungan antioksidan seperti quinic acid, kemudian niacin, polifenol, dan lain-lain gitu ya. Oke. Yang itu tentunya apabila didapatkan dari kopi murni itu baik untuk tubuh. Justru baik ya dok? Justru ya? baik, ya. Oke. Terus kalau memang pencinta kopi yang sakit mah nih dok, masih bisa nggak sih menjadi penikmat kopi dok? Nah, sebetulnya gini, kopi itu secara tidak langsung dapat meningkatkan asam lambung. Oke. Karena kandungan kopi itu ada quinic acid, dia dapat meningkatkan gastrin. Oke. Gastrin adalah satu hormon yang dikeluarkan oleh lambung sehingga asam lambungnya meningkat. Nah, buat para pencinta kopi yang sensitif terhadap asam lambungnya, mungkin masih bisa minum kopi, tapi minum kopinya setelah makan gitu. Oke. Itu caranya untuk mengurangi gejala. Berapa lama setelah makan dok? Jadi habis makan baru bisa minum kopi gitu. Nggak ada waktu rentan waktu Nggak ada. tertentu? Soalnya nggak ada? pada saat habis kita makan itu kan pada saat asam lambung dikeluarkan ada sesuatu yang dicerna gitu. Oke. Jadi diusahakan jangan pada perut kosong gitu. Itu jangan khawatir ya sahabat RSOP, Iya. masih bisa menjadi penikmat kopi Betul. walaupun ada masalah di lambung ya dok. Oke. Tergantung seberapa sensitif dia terhadap kopi gitu. Tergantung seberapa sensitif. Seperti Oke. itu. Terus bener bisa kopi itu membuat menghilangkan rasa kantuk, bagaimana dok? Kafein itu pada saat dia keluar dari tubuh, dia akan menempel pada reseptor adenosin. Jadi secara normal, tubuh kita itu pada saat kita kelelahan, dia akan keluar adenosin dan menempel pada reseptornya. Dan kopi itu memiliki kafein yang akan menempel pada reseptor itu, sehingga pada saat kadar adenosin rendah, maka akan meningkatkan keawasan kita. Kita lebih excited gitu, kita lebih waspada gitu. Nah, pada saat kafein menempel pada reseptor adenosin, maka hipotalamus dia akan mengeluarkan merangsang hormon di atas ginjal suprarenal untuk mengeluarkan adrenalin. Oke. Nah, itu yang menyebabkan tekanan darah kita meningkat. Oke. Kemudian menyebabkan kita mengalami takikardi atau meningkat denyut jantung. Oke. Sehingga kita lebih aware, kita lebih excited, kita lebih nggak ngantuk gitu, seperti itu. Oke. Tapi kalau tadi mungkin ada keluhan berdebar-debar, itu menjadi faktor mungkin untuk berhenti kopi nih misal. Nah, Bisa jadi nggak, itu Dok? dia. Kadang-kadang toleransi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada orang yang sering berdebar karena gak minum kopi, ya kalau gitu kita kurangin dosis kopinya gitu. Atau biasanya jenis-jenis kopi tertentu seperti kopi robusta itu sering bikin lebih berdebar-debar. Maka coba pakai arabica. Kalau misalnya berdebar-debar, mungkin pakai arabica bisa kurang berdebar-debarnya gitu. Oke, jenis kopinya Jenis dong. kopi juga Wah, mempengaruhi. keren nih, informasi banget nih buat sahabat RSOP ya. Katanya kopi ini dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, itu Iya, bagaimana dok? Jadi sebetulnya dari jurnal yang saya baca, kopi itu meningkatkan darah tapi sesaat gitu. Sesaat. Jadi dikatakan peningkatan tekanan darah karena kopi itu sekitar 3-4 jam. Oke. Habis itu turun lagi. Oh gitu. Mm. Tapi kalau jantungnya dok, bisa nggak tekanan darah meningkat, terus yang lain jantung bisa nggak dari kopi
dari penikmat kopi? Nah, memang kan jantungnya berdebar-debar tuh, tapi kan paling cuma 4 jam gitu ada efek dari 1 cangkir kopi. Oke. Nah, yang ditakutkan itu kan buat pasien-pasien yang hipertensi, apakah boleh minum kopi? Nah, jadi sebetulnya untuk penderita hipertensi masih boleh minum kopi, tentunya dengan takaran yang lebih rendah dan juga harus lebih sering untuk mengontrol tekanan darahnya. Pada saat dia minum kopi dan tensinya tetap naik-naik terus, ya berarti otomatis harus dikurangi lagi dong dosisnya gitu. Oke, tapi kalau orang yang tidak ada riwayat hipertensi masih bisa mengkonsumsi kopi asalkan dengan dosis yang disarankan ya dok ya? Kecuali dan tidak bisa menimbulkan dan menjadi tidak trigger. Meningkatkan resiko peningkatan tekanan darah. Tidak meningkatkan selama minumnya tadi sesuai dengan laki-laki kurang dari 4 gelas gitu. Oke, berarti saya masih aman dok. Ya, silakan lanjutkan. Terus ini ada pertanyaan dari sahabat RSOP dok. Dari Anissa titik SLHAH, Selehah mungkin ya. Boleh nggak sih dok dan bahaya nggak kalau pagi-pagi sebelum masuk makanan apapun minum kopi? Nah, buat beberapa orang yang tidak sensitif akan yang mah tadi ya dok? Gangguan asam lambung, saya rasa masih boleh. Dan kebetulan saya juga setiap pagi pas bangun minum kopi biar langsung in gitu ya, langsung bangun gitu. Tapi jangan lupa itu memang pure kopi, murni kopi ya dok? Oke, bukan yang campuran. Seperti ini ya dok ya? Iya. Oke. Ini bagaimana dok? Oh iya. Kandungannya bagaimana nih? Ini kopi apa ya? Ini cappuccino bukan? Itu maksudnya ke es kopi susu. Oh, es kopi susu. Ini selain kopi apa lagi nih kandungannya? Ada susu kental manis, gula putih sama susu segar. Susu segar. Wow, jadi banyak juga ya. Kental manis itu berapa gram? 20 sampai 20 ya. 30 gram. Saya ganti boleh. Saya ganti sama americano boleh? Boleh kan? Nah, jadi ini dok, mungkin kita minum kopi gitu, kita merasa pengen dapat benefit dari kopi, tapi penambahnya kopinya itu banyak sekali, sehingga kalori dari 1 gelas kopi ini, waduh, jadi cukup banyak gitu. Bisa sama atau bisa lebih dari sepiring nasi gitu. Malah lebihan kopinya ya dok dibanding makan yang wajibnya ya dok. Nah, betul. Oke. Nah, ini kopi yang biasa saya minum, americano. Nah, ini kandungannya bagaimana nih? Kalau lebih ini murni kopi. Oke. Jadi kalau misalkan kita hitung kalorinya, americano bedanya itu sekitar 5 kilokalori, sedangkan kopi yang ini bisa 150 atau bahkan lebih gitu. Tergantung, apalagi kalau tambah whipped cream gitu ya. Wah, itu luar pasti biasa lumayan tinggi ya. itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok. Ini dari Rania MDW. Saya selalu minum kopi pas lagi ujian sebagai doping biar nggak ngantuk tiap hari 1 kali, nggak apa-apa dok. Jadi nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa, kan tadi wanita itu dosis maksimalnya adalah sehari 3 cangkir sebetulnya. Oke. Terus selanjutnya pertanyaan dari Dewi Hamdiani. Dok, kenapa ya kalau saya minum kopi suka pusing dan mual? Wah, pusingnya nih dok, pusing dan mual. Nah, itu dia. Jadi kan sebetulnya pusingnya itu biasanya karena lambungnya kambuh gitu. Jadi pusingnya itu nggak datang sendirian. Biasanya pusing kalau dan lambung ada hubungannya dok ya? Ikut juga pusing. Itu jadi mungkin disarankan kalau mau minum kopi setelah makan. Setelah makan. Perlu nggak dosisnya dikurangin dok? Tentunya. Atau mungkin tadi saya bilang kopinya coba pilih yang Arabica. Sorry. Kalau lambungnya justru kita pilih yang Robusta. Karena Arabica itu lebih asam. Oke, kita perlu tahu juga jenis kopinya apa ya dok ya? Oke, selanjutnya Rina Marliana 2016. Dok, pengen banget menikmati seruput kopi yang wangi. Tapi apa daya, ulu hati suka perih. Emang ada hubungannya dok ya? Wangi dan dengan ulu hati. Kopi yang jenis wangi. Jadi kan gini ya, kopi itu kita nikmati aromanya, rasanya sama aftertaste-nya. Nah, yang paling wangi, paling aromanya baik itu memang kopi Arabica. Tapi kopi Arabica itu memang pada dasarnya itu asam. Jadi kadang-kadang pencinta kopinya sering mengalami asam kalau dia sensitif. Jadi ya kalau mau minum kopi ya coba cari yang Robusta tadi yang jika punya ada gangguan di lambung. Oke kalau gitu. Tahu saya sih seperti itu. Wah seru banget nih. Dok, ada nggak waktu yang tepat untuk minum kopi itu kapan sih? Jadi secara normal tubuh ini mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Dia dikeluarkan kalau pagi antara jam 7 sampai jam 9, kalau siang antara jam 12 sampai jam 1, dan kalau sore sekitar jam 5 sampai jam 6.
Nah, waktu terbaik minum kopi adalah pada saat hormon kortisol tidak lagi dikeluarkan tinggi gitu. Oke. Jadi paling bagus minum kopi adalah sekitar jam 10 sampai jam 12. 10 pagi sampai jam 12. Ya, Oke. dan juga jam Menarik 2 nih. sampai jam 5. Mhm. Nah, buat beberapa orang yang sering mengalami gangguan tidur karena Mhm. kopi, insomnia, disarankan tidak minum kopi setelah jam 6 sore gitu. Oke. Mm. Justru jam makan siang tuh ya, jam 10, Ya, jam 12, 2 sampai 5 ya, Dok ya. Mm. Oke. Terus kalau terus-terusan minum kopi tuh berbahaya nggak sih, Dok? Pada saat tadi dosisnya tidak melebihi 4 cangkir, Mhm. itu masih aman gitu ya. Tapi beberapa orang yang mulai kecanduan kopi, Mhm. dia minum lebih banyak, apa yang bisa terjadi? Pertama itu tadi, apabila dia sensitif, lambungnya bisa kena. Yang kedua, bisa menyebabkan gangguan tidur, terutama apabila minumnya di atas jam 6 sore gitu ya. Yang ketiga, bisa menyebabkan kecemasan. Jadi kalau Anda sudah mulai mengalami sering mengalami cemas, lihat seberapa banyak Anda minum kopi hari itu gitu. Jadi Oke. harus dikurangi. Oke. Oke, terakhir nih, Dok. Mm-mm. Take home message buat sahabat RSOP. Oke. Penikmat kopi bagaimana, Dok? Jadi buat sahabat RSOP, saya sebetulnya sedang membiasakan minum kopi karena kopi murni, kopi biji, kopi bubuk itu sebetulnya banyak manfaatnya. Dapat mengurangi penyakit-penyakit kanker, penyakit kardiovaskuler seperti stroke, kemudian penyakit pembuluh darah, penyakit koroner. Itu resikonya bisa berkurang. Tapi harus ditahu batasannya, tidak boleh minum lebih dari 4 gelas. Kemudian waktu terbaik tadi antara jam 9 sampai jam 12 siang, Oke. kemudian antara jam 1 sampai jam 4. Waktu brunch ya, Dok ya? Iya. Mhm. Kemudian tapi buat sahabat RSOP yang punya penyakit tertentu seperti darah tinggi, sudah Oke. punya penyakit jantung, penggunaan juga, Dok. kopi, ya itu harus lebih diperhatikan. Ada Oke. hal-hal yang harus diperhatikan agar tidak memperparah gejalanya. Wah, oke. Terima kasih sekali, Dokter Ardan. Ya, Ini sangat sama-sama dok. menambah wawasan sekali sahabat RSOP. Cukup sekian episode Ngebakso ngobrol bareng dokter-dokter RSOP kali ini. Semoga makin menambah wawasan sahabat RSOP. RSOP Ciamis, profesional dan menyenangkan.